Pelatih Persib Bandung Bojan Hoda menyoroti tantangan besar yang dihadapi timnya terkait perjalanan jauh dalam kompetisi BRI Liga 1 musim ini. Seperti diketahui, Persib Bandung rencananya akan bertolak ke markas Malut United di Stadion Kiraha Ternate pada Kamis 1 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat untuk melakoni pekan ke-31 yang akan digelar pada Jumat 2 Mei mendatang. Menjelang lawatan ke markas Malut United, Bojan Hoda mengakui bahwa perjalanan panjang menjadi salah satu kendala utama bagi klub-klub peserta liga. Bojan Hoda menyatakan bahwa sebagian besar laga tandem mengharuskan timnya melakukan penerbangan jarak jauh. Bagi Persib, perjalanan menuju Jakarta saja bisa memakan waktu hingga 3 jam karena terbatasnya penerbangan langsung dari Bandung. Walau demikian, apapun yang terjadi, kata Hoda, tentu harus dijalani pasukannya dalam melakoni kompetisi BRI Liga 1 meski melalui perjalanan yang jauh. Menanggapi soal peluang Persib Bandung menjadi juara musim ini, Bojan Hoda enggan berkomentar lebih jauh. Ia memilih fokus ke laga melawan Malut United yang menurutnya merupakan tim kuat dan belum terkalahkan dalam beberapa pertandingan terakhir. Pelatih berusia 53 tahun ini juga menilai kondisi lapangan lawan cukup baik dan berharap timnya bisa tampil maksimal serta membawa pulang hasil positif. Persib Bandung semakin mendekati impian untuk meraih gelar juara Liga 1 2024-2025 setelah kemenangan telak 3-0 atas PSS Sleman pada Sabtu lalu. Dengan hasil tersebut, Persib Bandung kini mengumpulkan 64 poin, menjauh 11 poin dari Dewa United yang tertahan di 53 poin, usai dikalahkan Malut United di kandangnya sendiri. Persebaya Surabaya berada di peringkat ketiga setelah sore kemarin ditahan imbang Arema FC 1-1 sehingga mengemas 53 poin. Liga 1 kini menyisakan 4 pekan lagi dan Persib Bandung membutuhkan 2 poin lagi untuk mengunci gelar juara back-to-back. Penyerang Persib Bandung David Da Silva meski tengah mengalami cedera dan tidak dapat bermain, tetap memberikan semangat bagi tim dengan menonton langsung pertandingan di dalam stadion. Ia menyatakan bahwa Persib Bandung hanya tinggal 1 langkah lagi untuk meraih gelar juara. Ia menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah menjaga fokus hingga akhir musim dan tidak lengah. David juga menambahkan bahwa meskipun gelar sudah semakin dekat, Persib Bandung harus tetap sabar dan bekerja keras di setiap pertandingan yang tersisa dengan mengalihkan fokus ke Malut United yang diprediksi mengejar posisi ketiga bahkan kedua klasemen akhir. Ya, itu benar. Tetapi kami masih sedikit lagi untuk bisa lebih dekat dengan impian kami untuk meraih back-to-back. Saya pikir yang paling penting sekarang adalah tetap fokus sampai akhir. Untuk benar-benar menjadi juara, kami tinggal 1 langkah lagi untuk menyelesaikan semuanya. Jadi kami harus fokus ke pertandingan berikutnya untuk mencoba membawa trofi itu kembali ke Bandung, kata David Da Silva. Victor Igbonevo sudah melewati berbagai fase dalam karirnya bersama Persib Bandung. Bergabung sejak 2018, sempat berpetualang ke Thailand, lalu kembali membentuk duet kokoh bersama Nick Weber saat masa pandemi, hingga harus menghadapi cedera serius, yakni berupa retak tulang tengkorak dalam laga pramusim 2022. Mengenang semua perjalanan tersebut, Victor Igbonevo mengakui bahwa kehidupannya selama membela Persib Bandung penuh dengan tantangan dan dinamika. Meskipun demikian, ia selalu menikmati setiap momen tersebut dan bahagia bisa membela tim kebanggaan Bobotoh. Sebagai salah satu pemain paling senior di tim, Igbonevo juga punya peran besar dalam menjaga atmosfer ruang ganti. Bersama Ahmad Jufrianto, ia rutin memberikan motivasi kepada rekan-rekannya, terutama para pemain muda. Meski kini jarang mendapatkan menit bermain, peran Igbonevo tetap vital. Perjalanan Victor Igbonevo tidak mudah. Ia pernah mengalami masa-masa kritis setelah mengalami retak tulang tengkorak dalam laga pramusim melawan Persebaya Surabaya saat berbenturan dengan Dandi Maulana. Sejak saat itu, performanya memang menurun, tetapi semangat, ketulusan, dan perannya dalam tim tetap tidak tergantikan. Ya, ada naik dan turun, tetapi Anda bisa lihat hari ini, aku sangat senang. Karena dalam hidup, ada waktu baik, ada waktu kurang baik, tetapi yang penting pada akhirnya, ini momen yang sangat aku bahagia. Selalu, kita ada kedekatan luar biasa dengan pemain, dan sekarang mereka juga nyaman. Apapun yang aku bicarakan, mereka bisa terima, dan itu sangat bagus untuk tim, kata Victor Igbonevo. Victor Igbonevo mungkin sudah jarang tampil di atas lapangan musim ini, tetapi bagi Persib Bandung, sosok yang akrab disapa Papa Igbo itu tetap menjadi figur penting, baik di ruang ganti, di bench, dan juga di hati para pemain. Dan ketika berbicara tentang momen juara, tidak ada yang bisa melupakan aksinya musim lalu saat ikut merayakan gelar juara Liga 1 dengan cara paling jenaka, sekaligus juga mengharukan. Musim lalu saat Bandung tumpah ruah dalam pesta juara, Victor Igbonevo
tidak tinggal diam di atas bus bandros yang digunakan untuk konvoi. Ketika bus Persib terjebak di tengah lautan Boboto yang memenuhi jalanan kota, Iqbal Nevo melompat turun. Ia membuka jalan sambil bercanda, seperti layaknya tukang parkir dadakan. Ia bergelantungan di pintu bus, meneriakkan yel-yel, menari, tertawa, menyatu dengan para boboto yang merayakan kemenangan bersama. Kini saat peluang Persib Bandung untuk back-to-back juara semakin terbuka. Dengan hanya membutuhkan 2 poin lagi, pemain kelahiran Nigeria tersebut mengaku sudah bersiap untuk mengulang semuanya. Ia pun menggarisbawahi, jika Persib Bandung kembali mengangkat trofi musim ini, ia tidak akan tinggal diam. Ia akan kembali turun ke jalan, menyatu bersama boboto untuk merayakan gelar juara. Pasti sudah menyiapkan selebrasi saat konvoi nanti. Seperti yang aku bilang, untuk menjadi juara bukan hal yang mudah. Jadi Anda harus melepaskan kebahagiaannya. Dan kalau kita juara, tetap aku akan turun ke jalan. Kita jalan-jalan bersama di Bandung, kata Victor Iqbal Nevo. Persib Bandung memastikan finish di posisi papan atas Liga 1 musim ini jika Persib Bandung mampu mengamankan 2 poin dari 4 laga tersisa. Maung Bandung akan mengunci gelar juara Liga 1 2024-2025. Persib Bandung pun berpeluang akan kembali tampil di ajang AFC Champions League 2 melalui jalur kualifikasi. Bahkan jika berkaca pada musim lalu, Persib Bandung otomatis tampil di ACL 2 ketika Korea Utara gagal tampil karena tidak lolos verifikasi AFC. Direktur teknik pun menjadi salah satu kewajiban ketika AFC melakukan verifikasi pada suatu klub. Sehingga sosok Dirtek sangat dibutuhkan Persib guna melancarkan verifikasi klub untuk tampil di ACL 2 mendatang. Di media sosial beredar sertifikat pengesahan ofisial yang dikeluarkan oleh PSSI. Dalam surat tersebut, PSSI meresmikan Jajang Nurjaman sebagai Dirtek dari Persib Bandung, ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Surat tersebut sudah keluar sejak 6 April 2025 lalu. Belum ada pernyataan resmi baik dari PSSI, Persib Bandung maupun Jajang Nurjaman soal beredarnya surat tersebut. Meski demikian, mantan pelatih Persebaya ini telah beberapa kali menyaksikan langsung pertandingan Persib Bandung di kandang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Jajang Nurjaman memang bukan orang baru di lingkungan Persib. Mengawali karir kepelatihannya sebagai pelatih sampai pemain di era kepemimpinan Indra Thohir, dia pun menjadi satu-satunya pelatih Persib Bandung yang menyandang titel juara Persib Bandung sebagai pemain, asisten pelatih, dan pelatih Persib Bandung. Artinya jika Persib Bandung meraih gelar juara di musim ini dan Persib mengkonfirmasi status Jajang Nurjaman sebagai Dirtek, maka gelar baru pun akan dimiliki oleh pelatih asal Majalengka tersebut. Usai resmi pamitan dari Persib Bandung usai laga kontra PSS Sleman pekan lalu, kini nama Ciro Alves dikabarkan telah resmi menjalin kesepakatan dengan Malut United untuk musim depan. Seperti diketahui sebelumnya, Ciro Alves sempat mengutarakan keinginannya untuk pensiun di Persib Bandung. Dalam wawancara yang sama, Ciro mengungkapkan bahwa ia memiliki rasa cinta yang besar terhadap Persib Bandung. Persib akan di hati saya selamanya, tetapi bukan keputusan saya sepenuhnya, tetapi klub yang menentukannya. Tentu saja, saya ingin bermain untuk Persib di sisa umur saya. Jadi bagi saya, Persib adalah hidup saya, kata Ciro Alves di official YouTube resmi milik Persib Bandung. Namun kini, alih-alih pensiun usai pamit dari Persib Bandung, Ciro Alves justru disebut bakal merapat ke Malut United. Bahkan Ciro disebut telah deal dengan Malut United. Kabar ini dibagikan oleh akun-akun transfer Liga Indonesia di sosial media Instagram. Belum ada klarifikasi baik dari Ciro Alves, Persib Bandung, maupun Malut United terkait kabar tersebut. Nama Ciro sendiri sejatinya telah dikaitkan dengan Malut United sejak beberapa waktu yang lalu. Bahkan tidak hanya nama Ciro Alves saja yang diincar oleh Malut United, tetapi juga pilar andalan Persib Bandung yakni Taran Delpino. Patut dinantikan bagaimana kelanjutan karir Ciro Alves pasca pamit dari Persib Bandung. Ciro Alves bakal menjalani proses naturalisasi. Namun tampaknya mesin gol Persib Bandung itu sudah berkostum timnas Indonesia. Ciro Alves baru saja mengumumkan bakal meninggalkan Persib Bandung akhir musim nanti. Namun sang istri, Maria Eduarda, membocorkan dirinya dan sang suami tidak akan pulang ke Brazil dan akan menetap di Kota Kembang. Ya, Ciro Alves akan membeli rumah di Bandung dan akan memulai bisnis. Bahkan dia dan keluarga bakal melakukan proses naturalisasi. Ya, tahun ini kita mau naturalisasi karena kita mau tinggal di sini ya. Jadi kita harus naturalisasi. Tahun ini kita udah orang Indonesia. Kabar kepindahan Ciro Alves dari Persib Bandung di akhir musim ini memang terus menguat.
Persib tentu tidak tinggal diam. Manajemen Persib Bandung kini harus mulai mencari pengganti sepadan Ciro Alves. Salah satu nama yang paling disebut adalah Moussa Sidibé. Dalam berbagai postingan di media sosial, nama winger asing milik Persis Solo ini dinilai paling layak menggantikan posisi Ciro Alves. Moussa Sidibé memang menunjukkan penampilan yang menjanjikan musim ini di Persis Solo. Pemain ini sebenarnya punya banyak posisi. Dia juga bisa dimainkan sebagai gelandang serang maupun fullback. Pemain yang saat ini membela Persis Solo memiliki statistik 8 gol dan 4 assist dalam 25 pertandingan di Liga 1 musim ini. Berdasarkan data dari Transfermarkt, kontrak Moussa Sidibé dengan Persis Solo akan habis per 31 Mei 2025. Adanya kabar tersebut langsung direspon oleh Boboto dan menilai performa dari Moussa Sidibé sangat baik. Namun bisa juga mempertimbangkan nama Mariano Peralta, pemain dari Borneo FC. Meski hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Persib Bandung terkait rumor Moussa Sidibé, tetapi pendukungnya cukup merespon positif.